Eh, Ibu, perkenalkan nama saya Nur Putri Tiara Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di UIN Sunan Gunung Jati. Kedatangan saya di sini ialah mempunyai tugas wawancara studi kasus tentang perkembangan peserta didik, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oh ya, alhamdulillah dengan senang hati ya Ibu menerima kedatangan Puput ya untuk melaksanakan tugas dari perkuliahan ya. Jadi Ibu persilahkan apa yang ingin diketahui dari tentang sekolah ini kami Ibu sampaikan ya. Ya, Silakan. baik Ibu, terima kasih untuk kesediaannya. Sebelumnya Ibu Nabila. Oh ya, Ibu perkenalkan nama Ibu Ade Nurbayanti. Ibu mengampu di kelas 1 di SDN Raden Kidul ya, Kecamatan Cikalongwetan. Sudah Ibu sebutkan seperti barusan bahwa Ibu mengajar di kelas 1. Nah, dari satu kelas itu ada terdiri dari berapa murid? Ya, kelas 1 itu jumlah muridnya ada 34 orang siswa ya. Dari 34 siswa itu kita pastikan ada anak yang berbeda-beda sifat, karakter, lalu kemampuan belajarnya. Ada yang lambat, ada juga yang dia pendiam, ada yang aktif. Nah, siswa yang lambat itu disebabkan oleh siswa yang lambat dalam pembelajarannya itu disebabkan oleh faktor apa saja? Ya, memang ya di setiap kelas itu heterogen ya anak-anak itu, jadi tidak memang betul tadi bermacam-macam kemampuan juga karakter yaitu di kelas 1 itu. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapinya bagaimana menghadapi anak-anak yang heterogen tersebut. Jadi antaranya Ibu menyikapinya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya kalau sekarang, atau juga dengan penerapan pembelajaran sosial emosional, yaitu kita jadi melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Jadi siswa itu dipetakan ini minatnya di mana atau kemampuannya sejauh mana. Ya kalau untuk kelas 1 biasanya Ibu mengelompokkan anak yang sudah mahir kemampuan membacanya, menulisnya, dan berhitungnya ya. Jadi untuk anak yang tadi menyikapi anak yang kurang mampu dalam segi akademis ya istilahnya, atau dalam kemampuan kemampuan dasar lah untuk kelas 1 itu, karena kelas 1 itu dilihatnya dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ya, itu dulu saja. Jadi Ibu mengelompokkan anak yang kurang, dikelompokkan satu kelompok. Anak yang sudah bisa misalnya dalam pembelajaran membaca atau berhitung dan menulis, yang sudah mampu membaca berarti dia itu diberikan baca lintas kalimat yang pembendaharannya sudah banyak. Kemudian yang masih kurang berarti membacanya masih kata ya, per kata. Dan juga yang kurang sama sekali masih pengenalan per suku kata, per huruf. Nah, jadi dikelompokkan. Kemudian dalam pembelajaran Ibu arahkan, misalnya anak yang sudah pandai membaca atau berhitung diberikan soal atau diberikan soal yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan bagi yang belum di kelompok tersebut misalnya dibantu dengan berbagai media pembelajaran. Nah, apakah misalnya kan akal kelas 1 itu kan masih anak-anaknya itu masih suka bermain ya, senang bermain. Jadi disesuaikan, jadi bukan
media pembelajarannya seperti gambar-gambar ya yang menarik ya. Jadi misalnya kalau yang sudah pandai membaca ya mereka bercerita, apakah misalnya ini mah anaknya sukanya bercerita ya persilakan untuk bercerita, menceritakan. Ada juga yang sukanya menggambar ya silakan si anak itu untuk mengekspresikannya lewat gambar. Kalau yang belum mahir ya diperkenalkan misalnya ini kalau gambar misalnya gambar anak yang sedang bermain boneka. Boneka itu misalnya huruf apa pertamanya, nah itu diperkenalkan melalui per huruf atau melalui kartu huruf dan sebagainya ya, jadi disesuaikan. Kemudian diberikan ini ya bagi yang sudah mahir membaca, biasanya kalau di akhir pembelajaran itu bisa langsung pulang. Kalau yang belum biasanya oleh itu diberikan sesudah pembelajaran selesai sekitar tidak lama sebetulnya ya, paling lama setengah jam, karena kan anak itu kalau lihat temannya sudah pulang ya itu gelisah, jadi ya ingin ikut pulang, jadi itu juga mempengaruhi. Makanya paling seperempat jam lah, seperempat jam itu juga bergiliran. Jadi yang misalnya hari ini 4 orang atau 3 orang ya, jadi berikutnya siapa lagi, jadi tidak tiap hari secara bergiliran saja. Nah kalau itu tindakan di kelas ya, Tindakan ibu di kelas. ya yang tadi, dan jadi ibu menyesuaikannya dengan kemampuan murid dengan menggunakan berbagai media. Kemudian ibu juga melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Jadi apalagi kan sekarang ini alat komunikasinya itu kan banyak ya, walaupun ibu tidak langsung bertemu tapi bisa melalui WA atau melalui telepon ya. Jadi ibu berkomunikasi dengan orang tuanya lebih intensif lagi, melaporkan bagaimana perkembangan anak-anaknya kepada orang tuanya. Jadi meminta bantuan supaya lebih intensif lagi ya itunya, itu caranya jadi belajar bimbingan di sekolah seperti itu. Kemudian di rumah juga harus diberikan bimbingan ya. Nah, jadi mungkin kemampuan anak itu disebabkan oleh tadi ya faktor internal dan eksternal ya. Dan caranya kalau faktor internal ya mungkin kaitannya dengan kemampuan IQ ya. Sedangkan faktor kan kalau yang anaknya sudah memiliki IQ tinggi walaupun tidak belajar, jadi dia itu bisa walaupun belajarnya hanya selewat sudah langsung connect. Kalau yang kemampuannya rendah ya susah juga, jadi harus betul-betul lah memahami kekurangan anak tersebut. Nanti ada dari faktor internal dan eksternal ya Bu. Barusan kan kata Ibu faktor internal itu dari IQ. Nah kalau faktor eksternalnya apakah faktor eksternalnya itu seperti apa Bu? Faktor eksternalnya ya karena kalau di sekolah itu ya dia kurang itu karena mungkin si anak itu memiliki rasa kurang pandai dalam bergaul misalnya, jadi dia itu merasa dari dalam dirinya ya seperti rasa tidak percaya diri. Nah itu kalau tadi ya kemungkinan kalau dari luar itu kurangnya dorongan ya, dorongan dari misalnya kalau dari sekolah ya mungkin gurunya kurang memotivasi anak tersebut. Kalau di rumah mungkin kesibukan orang tua yang karena pekerjaan atau kegiatan lainnya sehingga anak itu kurang terperhatikan seperti itu. Juga bisa juga misalnya faktor karena faktor makanan juga gizi ya mempengaruhi ya, atau karena ya biasanya lah unsur ini gen lah sulit dah Karena unsur gen yang paling mempengaruhi ya Bu. iya itu biasanya
Nah, dari kasus-kasus yang Ibu barusan sampaikan, adakah dari pihak sekolah untuk menyikapi kasus tersebut? Ya, pihak sekolah ya paling misalnya memberikan kemudahan lah dalam melayani anak, misalnya memberikan pinjaman buku ya. Kalau di rumahnya tidak ada alat atau tidak ada buku-buku penunjang untuk belajar, ya diberikan pinjaman buku atau juga diberikan pinjaman misalnya media berupa gambar atau yang lainnya, atau diberikan semacam reward lah. Kalau misalnya wah si anak ini ada perkembangan, jadi ada rewardnya, misalnya diberikan kalau pujian juga sudah merupakan suatu menumbuhkan semangat ya bagi anak itu, biasanya reward seperti itu, atau hadiah yang sederhana bisa berupa misalnya pensil atau buku dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jawaban itu sangat membantu dengan wawancara dengan kasus saya. Ngewa pas ka masjid yuk. Udah sampai aneh pada tuh dia sapa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membantu terhadap pelajaran atau tugas yang kuliahannya. Dan Ibu harap nanti Neng Puput bisa mengamalkannya atau mengembangkan ilmunya di sini ya. Ibu tunggu Awas ya, LSM. itu yang bisa Ibu sampaikan. Ya, terima kasih. Nah, ini pelajaran.